Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Oksai Kesakti, NIM 1910411210052 dari kelas Rek A Administrasi Publik 2019. Saya akan menjelaskan sedikit tentang post development atau pasca pembangunan dari chapter 6. Teori post development merupakan teori alternatif dan kritikan terhadap teori yang sudah ada sebelumnya yang berupaya untuk menyempurnakan dan menawarkan solusi baru akibat adanya kekecewaan terhadap teori yang terdahulu, yaitu development atau pembangunan. Awal mula, pemikiran pembangunan modernisme saat ini hanya berpusat pada perkembangan pembangunan dunia barat atau negara maju yang pada hakikatnya justru menciptakan sebuah ideologi bahwa negara baratlah yang memegang struktur kekuasaan pembangunan dunia dan membuat negara-negara berkembang akan selalu membutuhkan negara maju. Ketidakseimbangan berpengaruh dominasi barat yang membuat para ahli teori anti pembangunan mencoba mengubah arah pikir pembangunan. Muncul karena adanya kritikan terhadap teori pembangunan yang terdahulu, yaitu development. Teori development ini dikritik karena teori pembangunan secara tidak langsung bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai pemikiran-pemikiran negara berkembang. Teori development dianggap menciptakan garis-garis kesenjangan baru antara negara maju dan negara berkembang. Di sini timbul pemikiran bahwa negara berkembang pada akhirnya merasa dirugikan dan bahkan dieksploitasi. Selain itu, dari kondisi ini sangat memungkinkan adanya praktik-praktik kolonialisme pada negara berkembang tersebut. Contoh, lumbung-lumbung sumber daya alam negara berkembang yang dikuras oleh negara maju dengan berkedok pembangunan. Dan pembangunan dinilai hanya akan membuat negara berkembang semakin terpuruk dan miskin, karena pembangunan di negara barat tidak dapat diterapkan secara serta-merta ke negara berkembang. Terdapat beberapa pendapat para ahli seperti Arturo Escobar dan beberapa tokoh lainnya seperti Wolfgang Schengk berpendapat teori pembangunan yang hadir adalah sebuah wacana yang tidak dapat dilepaskan oleh kekuasaan. Solusi baru, yakni cara pandang melampaui pembangunan yang mengukur keberhasilan negara dalam hal produksi dan konsumsi ekonominya, post-growth. Post-development hadir dan semakin berkembang dengan konsep-konsep baru untuk melakukan perubahan-perubahan dan tentu saja memperbaiki konsep dari development. Maka muncullah teori post-development untuk menawarkan solusi baru. Terdapat dua solusi baru yang dikemukakan Escobar, yakni melakukan pengembangan pada komunitas lokal, perkotaan dan pedesaan serta pada sektor informal, membentuk struktur sosial baru yang jauh lebih baik daripada struktur yang terbentuk pada teori development. Dapat ditinjau dari tiga aspek struktur sosial sebagai berikut. Sosial ekonomi, lebih mengarah ke solidaritas dan timbal balik ekonomi, bukan pasar dunia. Sosial politik, lebih demokratis dan bukan cenderung berdasarkan kewenangan pusat. Sosial budaya, lebih mengembangkan pengetahuan lokal daripada pengetahuan modern. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Leonardo Darmawan Sihaan dengan NIM 1910411210031 dari kelas Rek A Administrasi Publik Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan dari awal dari kemunculan teori post development. Teori post development muncul pada 1980-an dan 1990-an melalui karya-karya dari ilmuwan seperti Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Majid Rahnemah, Wolfgang Schengk, dan James Ferguson. Teori post-development muncul untuk mengkritisi teori development, yang mana teori post-development memegang konsepsi bahwa pembangunan yang kita lakukan hingga kini tak lebih daripada refleksi hegemoni yang dilakukan bangsa barat. Dalam kritiknya tersebut, teori post-development menyatakan bahwa selama ini pemikiran kita telah dikonstruksi oleh pemikiran-pemikiran barat agar mereka memiliki kekuatan politik. Teori post-development muncul sebagai kritik terhadap post-teori development yang lebih bernuansa kebarat-baratan, yang bertujuan utama untuk mengendalikan serta menguasai pemikiran negara-negara berkembang dunia ketiga. Teori pasca pembangunan sendiri dimulai pada sekitar tahun 1980. Sebagian besar ahli teori pasca pembangunan nyatakan bahwa pembangunan telah usang dan menuju kebangkrutan, sehingga memerlukan alternatif solusi baru dengan melahirkan teori pembangunan yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Teori pasca pembangunan menyajikan pemikiran bahwa pembangunan harus memperhatikan keadaan konteks lokal, budaya, dan sejarah yang diterapkan di masyarakat. Kesimpulannya, post-development muncul sebagai
gagasan emansipasi negara dunia ketiga dalam menulis naskah dan narasi pembangunan mereka sendiri yang hadir akibat kekecewaan terhadap konsep dan praktek pembangunan yang sebelumnya telah ada. Pada dasarnya, teori pasca pembangunan menggunakan pluralisme pada gagasan dalam pembangunan. Beberapa gagasan juga menilai bahwa pembangunan hanya membuat negara-negara berkembang akan semakin terpuruk dan miskin. Karena keterpusatannya pembangunan dari negara barat tidak dapat diterapkan secara serta-merta ke negara-negara berkembang tersebut. Post-development sejatinya menawarkan solusi baru, yakni cara pandang melampaui pembangunan yang mengukur keberhasilan negara dalam hal produksi dan konsumsi ekonominya atau post-growth development dalam beberapa aspek sejalan dengan perkembangan pemikiran teori sosial yang banyak merujuk pada gagasan post-strukturalis, postmodernis, dan postkolonial yang menyangkal keabsahan narasi besar serta universalitas pengetahuan.